Kita berjumpa lagi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kali ini Bapak Ibu saya ingin berbagi terutama dengan informasi teman-teman honorer ini Bapak Ibu. Sebelum ke sana saya ingin menyapa dan mendoakan teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik, kali ini saya ingin berbagi. Selamat ya Kepala BKN, putuskan honorer R1, R2, dan R3 akan menjadi prioritas ya pada pengangkatan P3K paruh waktu. Kalau tidak salah ya teman-teman ini akan dieksekusi gitu ya, akan diselesaikan di bulan Oktober ya tahun ini ya 2025. Benarkah begitu akan menjadi prioritas dan akan diangkat ya, tidak disisakan lagi? Ya semoga saja begitu ya Bapak Ibu. Baik, informasinya seperti apa? Nanti kita simak ya beritanya Bapak Ibu. Untuk itu silakan ditonton, disimak sampai selesai. Klik pendidikan ya. Jadwal pengangkatan honorer jadi P3K sudah di depan mata. Amin. Dalam hal ini Menpan RB Ibu Rini Widiantini telah menegaskan pada seluruh kepala daerah untuk pengangkatan honorer paling lambat bulan Oktober ya. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa kan? Mudah-mudahan saja ya ini menjadi kenyataan ya. Mudah-mudahan Oktober ini jadi untuk seluruh honorer diangkat ya, tidak disisakan lagi. Amin. Nah, semua instansi dapat bergerak serempak agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai. Tegasnya begitu ya. Nah, dalam pengangkatan honorer jadi P3K, Menpan RB ya, dan Kepala BKN Pak Prof. Judan Arif ya, sepakat untuk dibagi menjadi dua skema. Nah, baik, dalam hal ini pengangkatan honorer menjadi P3K akan diatur berdasarkan dengan kategori kelulusan ya begitu ya. Nah, dalam hasil seleksi P3K, kelulusan honorer terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama R1, ya ini R1 itu kan pelamar yang sudah lulus ya, biasanya RL gitu ya, R garis L. Dan memenuhi syarat lengkap, R1. Kemudian R2, ini X tenaga honorer kategori 2. Tenaga honorer kategori 2 ya, R2. Kemudian R3 ini non ASN ya, yang datanya sudah terdaftar di BKN. Jadi non ASN yang datanya sudah terdaftar di BKN itu kategori R3. Kategori X THK ya, THK 2 itu adalah R2, lalu yang R1 adalah pelamar yang sudah lulus seleksi. Dan satu lagi ini dua lagi ya, R4 dan R5. Nah, R4 R5 itu pelamar non ASN yang tidak terdata di BKN dan klasifikasi teknis tambahan. Jadi jelas ya kalau R4 dan R5 itu adalah pelamar non ASN yang tidak terdata ya di database BKN. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari 4 kategori tersebut, honorer R1, R2 dan R3 nah, ini akan menjadi prioritas utama ya, karena mereka adalah sama-sama ikut seleksi gitu ya, ikut seleksi di tahun 2024 ya, baik itu seleksi CPNS maupun P3K ya, karena pernah ikut tetapi tidak lulus begitu ya, gitu ya. Nah, kecuali R1 ya, R1 itu lulus ya. Kalau R2 itu adalah XTHK 2, kemudian R3 itu adalah non ASN yang datanya sudah terdaftar di BKN dan itu sudah pernah ikut. Nah, jadi skala prioritasnya adalah fokus pada R1, R2, R3 yang secara administrasi sudah bersih. Sudah setelah itu baru bisa menyentuh R4 dan R5 tegasnya, gitu ya. Jadi kalau dikelompokkan itu R1, R2, R3, lalu nanti setelah itu selesai maka lanjut ke R4, R5. Nah, dalam hal ini honorer R2, R3, R4 dan R5 yang tidak disertai kode L, nah, ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu targetnya gitu ya. Walaupun hanya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah,
Jadi para honorer harus tetap akan mendapatkan NIP, ya, akan mendapatkan NIP. Lalu hal tersebut sudah diinstruksikan oleh Kepala BKN untuk para kepala daerah, ya. Jadi kepala daerah sifatnya wajib untuk mengusulkan, ya, tenaga honorer ini untuk segera diusulkan nanti menjadi P3K paruh waktu. Jadi kalau pemerintah daerah tidak mengusulkan, maka jangan harap, ya, untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi harus ada usulan dulu dari pemerintah daerah. Maka untuk itu teman-teman pastikan bahwa teman-teman honorer ini sudah diusulkan. Jadi saya minta rekan-rekan kepala daerah untuk segera mengusulkan. Nah, ya gitu ya, P3K paruh waktu. Setelah usulan diterima, nanti BKN akan menerbitkan NIK. Lalu kepala daerah tinggal menerbitkan SK P3K. Jadi yang diterbitkan oleh pusat itu oleh BKN hanya NIP-nya. Untuk pengangkatannya adalah SK itu. PPK adalah pemerintah daerah, ya. Nah, jadi BKN kemudian juga Menpan RB berharap untuk kepala daerah, ya, agar bisa tanggap, ya, segera gitu ya, sehingga nasib honorer bisa segera diselamatkan. Itu Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan, ya, intinya ini kan ini Oktober harus segera selesai, ya, di tahun 2025 ini. Baik, itu saja yang Bapak dapat saya bagikan Bapak Ibu, ya, kawal terus sehingga Bapak Ibu jelas statusnya, ya, paling lambat kan Oktober, ya. Jadi tolong didorong, ya, oleh teman-teman, apa kita lewat komunitas atau apa namanya, teman-teman yang memiliki perkumpulan kan ada ketuanya, itu didorong, ya, supaya paling tidak didorong kepada pemerintah daerah melakukan audiensi misalnya, ya, apa namanya, memberikan mengingatkan gitu agar segera mengusulkan. Itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih, ya. Semoga informasi singkat ini, ya, bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.